Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga dalam keadaan sehat. Alhamdulillah sampai ke part 7 soal P3K PJOK 2021. Langsung saja. 61. Pemilihan materi pokok pembelajaran aktivitas berirama untuk mencapai kompetensi yang diharapkan mempertimbangkan faktor A. Lingkungan dan sarana, kesehatan siswa, serta indikator keberhasilan. B. Kebugaran, lingkungan dan sarana, dan kondisi siswa. C. Kebugaran, lingkungan dan sarana, dan indikator keberhasilan. D. Kondisi siswa, lingkungan dan sarana, serta indikator keberhasilan. Jawaban D. Kondisi siswa, lingkungan dan sarana, serta indikator keberhasilan. 62. Berikut ini merupakan judul penelitian tindakan kelas dengan solusi permasalahan yang telah disediakan, yaitu A. Model latihan syuting dalam pembelajaran sepak bola. B. Upaya meningkatkan hasil belajar passing bawah bola voli melalui media modifikasi tangan robot. C. Membandingkan metode resiprokal dan komando terhadap hasil lompat jauh. D. Pengaruh latihan ladder terhadap gerak dasar anak di sekolah dasar. Jawaban B. Upaya meningkatkan hasil belajar passing bawah bola voli melalui media modifikasi tangan robot. Kata kunci dari sebuah judul PTK itu ada kata-kata meningkatkan ya teman-teman. Jadi di sana sudah nampak terlihat jelas opsi A dan sampai D itu yang paling tepatnya B. Upaya meningkatkan hasil belajar. 63. Teknik penilaian dengan cara melibatkan sesama peserta didik disebut dengan A. General Assessment. B. Peer Assessment. C. Paper and Pencil Test. D. Self-Assessment. Jawaban B. Peer Assessment. Peer Assessment atau penilaian antar teman adalah proses di mana siswa dilibatkan dalam penilaian kinerja siswa lainnya yang tingkatannya sama. Ini dinyatakan oleh Bostock tahun 2000 dan Zul Harman tahun 2007. Sementara pengertian dari self-assessment adalah suatu teknik penilaian di mana siswa diminta untuk menilai dirinya sendiri. 64. Manfaat dari refleksi pembelajaran diantaranya adalah A. Meningkatkan sikap profesional. B. Meningkatkan sikap kekeluargaan. C. Meningkatkan sikap sosial. D. Meningkatkan sikap toleransi. Jawaban A. Meningkatkan sikap profesional. 65. Seorang guru dikatakan memiliki kompetensi profesional apabila A. Memiliki kemampuan menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam. B. Memiliki kartu nama dan pola kerja seperti dokter. C. Memiliki pengalaman pendidikan minimal S1 dalam bidangnya. D. Mampu berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik. Jawaban A. Memiliki kemampuan menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Pembahasan kompetensi profesional adalah kemampuan seorang guru dalam mengelola proses belajar mengajar. Kemampuan mengelola pembelajaran didukung oleh pengelolaan kelas, penguasaan materi belajar, strategi mengajar, dan penggunaan media belajar. Sedangkan indikator dari kompetensi profesional guru diantaranya menguasai materi yang diampu, seperti struktur, konsep, dan pola pikir keilmuannya, kemudian menguasai standar kompetensi pembelajaran, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran dari suatu pelajaran yang diampu. Mampu mengembangkan materi pelajaran dengan kreatif sehingga bisa memberikan pengetahuan dengan lebih luas dan mendalam bagi peserta didik. Mampu bertindak reflektif demi mengembangkan keprofesionalan secara kontinu. Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran dan juga pengembangan diri. 66. Media pandang dengar dalam pembelajaran PJOK yang dapat digunakan untuk mengamati permainan bola voli secara utuh adalah A. Foto. B. Video. C. Slide. D. Gambar. Jawaban B. Video. Video dalam pembelajaran adalah mampu menampilkan gambar, bergerak, dan bersuara. Yang mana hal
tersebut merupakan suatu daya tarik tersendiri karena siswa mampu menyerap pesan atau informasi dengan menggunakan lebih dari satu indera. Jadi dengan video, kita bisa anak-anak atau peserta didik mampu melihat gambar dan suara. 67. Batas ketuntasan belajar dirumuskan dengan mempertimbangkan kompleksitas. Makna dari kompleksitas adalah A. Kemampuan guru dan sarana prasarana yang dimiliki. B. Kerumitan materi pokok yang diberikan untuk memberi tantangan dan motivasi. C. Kemampuan awal peserta didik. D. Kerumitan materi pokok yang dipelajari untuk mencapai kompetensi. Jawaban D. Kerumitan materi pokok yang dipelajari untuk mencapai kompetensi. Pembahasan, kompleksitas merupakan kesulitan atau kerumitan setiap indikator, kompetensi dasar, dan standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Dalam hal ini, guru harus betul-betul mencermati tingkat kerumitan dari suatu materi. 69. Sendi yang berada pada rangka anggota lengan atas dan bawah yang mempertimbangkan humerus dan ulna adalah A. Artikula radiocarpea, B. Articulatio humeri, C. Articulatio cubiti, D. Articulatio genum. Jawaban C. Articulatio cubiti. Pembahasan, articulatio radiocarpea atau sendi pergelangan tangan merupakan sendi yang terbentuk dari pertemuan tulang lengan bawah dengan tulang telapak tangan. Sedangkan humeri yaitu sendi bahu. Cubiti merupakan salah satu sendi yang kompleks yang terdiri dari 3 tulang, 3 ligamentum, 2 persendian, dan 1 kapsul. Sendi ini merupakan persendian di antara humerus dan radioulna. Articulatio genus atau sendi lutut, sendi yang terbesar dan paling rumit di seluruh tubuh. Pada dasarnya sendi ini terdiri atas 2 buah sendi, condylaris antara condylus femoris medialis dan lateris dengan condylus tibiae yang bersesuaian serta sebuah sendi plana antara patella dan facies patellaris femoris. Jadi jawaban C. 70. Dalam pilar filsafat kajian tentang manfaat ilmu keolahragaan disebut sebagai A. Aksiologi, B. Ontologi, C. Metafisika, D. Epistemologi. Jawaban A. Aksiologi. 3 pilar filsafat meliputi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi adalah ilmu keolahragaan yang belajar tentang hakikat, asal-usul, eksistensi ilmu keolahragaan. Epistemologi mengkaji benar salah atau sesuatu yang ada. Dalam ilmu keolahragaan, perspektif epistemologi memfokuskan pada bagaimana kebenaran dapat dicapai, apa langkah-langkah dan metodenya, sedangkan aksiologi membahas tentang etika, estetika, dan manfaat ilmu. Oleh sebab itu, manfaat ilmu keolahragaan menjadi bagian yang dikaji dalam aksiologi. Jawaban A. Demikian teman-teman untuk part 7 ini, kita sambung ke part 8. Semoga lulus dengan hasil yang memuaskan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.